Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Video kali ini khusus kita akan membahas tentang stock split Bank Mandiri. Apakah stock split yang dilakukan Bank Mandiri ini baik dan boleh kita beli atau bagaimana? So, teman-teman simak videonya sampai selesai dan jangan lupa sebagai bentuk support kalian terhadap channel ini, boleh bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke layar. Oke teman-teman, kita membaca berita ya bahwa kemarin waktu di 14 Maret sah setelah rapat umum pemegang saham terbuka Bank Mandiri setuju stock split dengan rasio 1:2. Apa yang dimaksud stock split? Pertama, mungkin beberapa dari teman-teman udah paham stock split itu apa, tapi coba jelasin sedikit mengenai stock split ini ya. Jadi teman-teman, sebelum kita ngomongin ke rasio 1:2, kita akan fokus ke stock split. Apa itu stock split? Stock adalah saham dan split adalah pecah, memisahkan, memecah ya. Jadi sebelum itu kita ngelihat bahwa Bank Mandiri ini, kalau misalkan kita ingin memiliki perusahaan Bank Mandiri ya, yang dimana kita mesti mempunyai 491 triliun ya, 491 triliun, maka kita bisa menjadi pemegang saham Bank Mandiri. Namun akhirnya dilakukanlah stock split, supaya nggak mungkin lah orang mana ada 491 triliun buat beli Bank Mandiri gitu ya. Dan akhirnya di split lah, dijadi berapa, misalkan dibagi menjadi 2 gitu ya, 1:2 nih. Berarti orang kalau mau beli saham Bank Mandiri, mempunyai perusahaan Bank Mandiri, maka kita mesti punya dana yaitu 245 triliun. Nah, kita pemegang saham Bank Mandiri, cuman jadi 2 orang tuh pemegang sahamnya. Nah, cuman kan nggak mungkin ya kita ada uang segitu banyak gitu. Akhirnya melakukanlah yang namanya IPO kan, buat dipecah ke banyak orang supaya banyak investor retail yang bisa beli. Akhirnya IPO. Oke, akhirnya Bank Mandiri dipecah menjadi 46,67 miliar lembar saham. Oke, 46 miliar lembar saham. Nah, sekarang yang terjadi adalah Bank Mandiri ini punya 46 miliar lembar saham yang dibagikan. Salah satunya adalah yang kita beli. Terus kita mau tanya dong, sekarang 46 miliar lembar saham ini harganya berapa? Karena kan tinggal gampang kalkulatornya, 491 triliun ya, 491 triliun dibagi 46 miliar, dapatlah harganya berapa. Kita cari aja Bank Mandiri price 10.525 ya teman-teman, tinggal kalkulator pasti dapat kok segitu lah kurang lebih ya. Jadi dengan 10.525 kita bisa tuh mempunyai perusahaan Bank Mandiri. Wih, murah ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini kan harga per 1 lembar. Sedangkan kalau kita mau membeli saham, kita nggak bisa belinya 1 lembar, tapi kita belinya 1 lot, atau 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Maka kalau kita mau mempunyai saham Bank Mandiri ya 10.525, kita kalikan 100, yang hasilnya adalah 1 juta sekian. Oke ya, kita bulatkan saja, misalkan ini harga Bank Mandiri 10.000, berarti kalau mau beli 100 lembar atau 1 lot berarti 1 juta kita mesti punya uang. Oke, nah sekarang yang terjadi adalah Bank Mandiri stock split 1:2, yang dimana nanti dampaknya berarti saham yang beredar udah bukan 46 miliar lagi, tapi dikalikan 2 ya, dikalikan 2, jadi ada 92 miliar lembar saham yang akan beredar di bursa gitu ya teman-teman, di bursa. Jadi konsepnya sebetulnya stock split simpelnya nih teman-teman, itu adalah seperti kayak pizza ya, kayak ini misalkan pizza, loyang pizza. Kita beli pizza nih, harganya 10.000. Tadi kan kita tahu ya 10.000. Oke, terus stock split gitu kan, stock split ya simple, 1:2, tinggal belah 2 aja ya. Kalau misalkan kita beli pizza 1 loyangnya 10.000, ternyata di porsinya dibagi 2, berarti jawabannya adalah simple, sebelahnya
5.000 ya kan, 5K aja biar gampang ya. Sebelahnya lagi 5K. Benar gak? Sehingga uangnya kita yang 10.000 ini stock split itu nggak mengurangi nilainya, nggak mengurangi. Jadi itu cuma corporate action yang dimana tujuannya adalah ingin memperbanyak saham yang beredar, yang dimana itu jadi makin lebih murah teman-teman, sehingga banyak retail yang bisa jangkau. Contohnya apa sih yang lu omong? Kan seperti yang tadi gue bilang ya, bahwa 10.000 ini cuma satu lembar saham. Satu lembar saham. Sedangkan kalau kita mau beli saham, itu nggak bisa satu lembar, tapi mesti 100 lembar. Atau satu lot. Dan berarti kalau kita mau beli 10.000, 10K ya, 10K dikali 100. 1 juta. Ya kan? Nah, berarti ini nih. Kalau kita mau beli Bank Mandiri, kita mesti butuh 1 juta. Nah, terus stock split. Buat apa stock split ya kan? Supaya lebih banyak dijangkau sama orang-orang retail. Dan menurut kita juga bisa, wah jadi kayaknya kalau misalkan 1 juta gua nggak bisa deh. Kalau tiap bulan mau nabung dengan cara nabung saham, sisin 1 juta kayaknya masih kejauhan. Nah, stock split nih si Bank Mandiri. Akhirnya dengan stock splitnya itu kita cuma bisa maksudnya dengan kita misalkan kita punya uang 700.000 per bulan. Sorry. Nah, kalau misalkan ini skenario ini kita nabung 1 juta per bulan misalnya, itu kan masih susah ya. Aduh, kayaknya susah deh buat nyisin 1 juta. Sedangkan uang yang kita cuman punya bisa kita sisihin itu cuman 600.000 per bulan. Akhirnya karena uang kita 600.000, kita akhirnya nggak bisa beli si saham Bank Mandiri tiap bulan. Karena kita cuma bisa sisihin 600.000. Dan stock split nih Bank Mandiri. Jadi 5K. Ya jawabannya sih nggak tinggi, simpel teman-teman. Kita ini langsung kita ubah aja. Setelah dia stock split jadi 5.000 satu lembar saham, 100 lembar, tinggal kali 5.000 dikali 100. Jawabannya 500.000. Sehingga kalau uang kita nih retail kecil seperti gua misalnya ya, cuma bisa beli 500.000, maka kita lebih kejangkau nih beli Bank Mandiri. Ya, jadi salah satu niatnya stock split ini dilakukan ya supaya bisa menjangkau retail kecil untuk membeli saham ini agar lebih terjangkau lah intinya. Ya, jadi lebih murah, 500.000 udah bisa beli satu lot saham. Lalu pasti setelah penjelasan ini teman-teman jadi bertanya, kalau yang udah punya saham Bank Mandiri gimana? Sebelumnya gue udah beli, terus stock split berarti rugi dong gue jadi 500.000. Kembali lagi seperti yang tadi gue jelasin, bahwa value-nya di sini yang 10.000 nggak bakal berkurang sama sekali teman-teman. Ya, 10.000 ini nggak bakal berkurang sama sekali. Pizza ini tetap 10.000. Kalau dibagi dua ya jadi goceng-goceng, jadi 5.000 ya. Kalau teman-teman udah punya satu lot saham Bank Mandiri dengan harga 10.000 yang dimana teman-teman udah beli 1 juta, bukan berarti uang teman-teman jadi 500.000. Enggak, teman-teman punya uang tetap 1 juta. Tetap 1 juta, nilainya nggak berkurang, tapi lotnya bertambah. Sehingga nanti di portfolio teman-teman jangan bingung kalau misalkan yang udah punya bahwa average-nya jadi 5.000-an dan lotnya harusnya satu lot jadi 2 lot. Oke ya, sampai sini paham ya mengenai stock split. Nah, dengan rasio 1 banding 2. Sebetulnya itu penjelasan simpelnya. Nah, yang jadi pertanyaannya untuk masuk ke selanjutnya adalah, jadi kalau stock split begini kita boleh beli gak? Oke, sebelum kita bisa menjawab gitu ya, gue nggak bakal kasih jawaban yang gimana, gue akan sharingin. Nanti teman-teman sendiri yang akan pikirkan menurut kalian Bank Mandiri ini layak ke buat kita beli. Jadi ini gue akan memberikan beberapa studi kasus yang pernah dilakukan sama beberapa perusahaan stock split yang berhasil maupun yang gagal gitu ya, teman-teman bisa lihat. So, saham yang pertama yang mau kita jadikan contoh adalah saham TOWR. Oke ya, dia stock split di 2018 di bulan Juni tanggal 28 ya. Jadi 28 Juni 2018 Tower ini TOWR Sarana Menara Nusantara stock split 1 banding 5 ya. Teman-teman harusnya udah nggak usah bingung ya. Sama konsepnya, cuman pizzanya dibagi 5. Oke, di 28 Juni apa yang terjadi teman-teman? TOWR ini turun sampai 25% dalam 90 hari ke depan. 90 hari setelah stock split, 84 hari ya. 3 bulan. Turun sampai 25%. Oke ya.
Ini satu contoh saham TOWR yang teman-teman tanya stock split pasti berhasil atau enggak gitu, bagus atau enggak. Oke, lanjut ke Bank BRI. Dia stock split di 2017 10 November. Kita lihat dari 10 November BRI selama 3 bulan ke depan %, sideways terus. Ya, sideways terus. Ini untuk HMS, ini untuk MDKA, sorry. So, sebenarnya stock split nggak stock split itu nggak pengaruh banget teman-teman buat harga naik atau harga turun gitu ya. Karena ya ada yang bisa naik, ada yang bisa turun. Jadi apakah selalu kalau stock split dia turun atau kalau dia stock split selalu dia naik? Nggak bisa, karena itu ya nggak dari sana, pengaruhnya tuh nggak dari sana. Apakah stock split berhasil itu dilihat dari selama 90 hari ke depan doang? Jawabannya enggak juga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke step berikutnya yang menurut gua, apakah Bank Mandiri ini layak buat kita beli atau enggak? Teman-teman, kita belajar dari historical ya. Yang kita dapat pelajari apa yang terjadi di saham TOWR ini waktu dia stock split. Teman-teman perhatikan bahwa ini saham downtrend parah. Ya, ini udah dead cross, MA 100 200, MA 50 200 juga udah dead cross. Ini saham tuh lagi cenderung downtrend tuh, turun terus. Bikin lower low terus ya. Terus dia stock split di sini. Ya, masih turun. Turun selama 90 hari ke depan minus 25%. Itu kan 90 hari ke depan, 3 bulan, tapi kan habis itu si saham tower naik terus tuh. Naik berapa persen dari dia stock split? Contoh ya, dari sini gue tarik sampai ke sini. Ya, 220 hari ke depan naik tuh 43%. Berarti stock split bagus dong. Yes. Jadi bukan masalah stock splitnya, tapi tentang momentumnya. Ketika dia naik begini, teman-teman perhatikan ya, kalau dari teknikal itu dia ini udah kembali uptrend, coy. Ya, dia udah nge-break out resistance yang di sini, ya, nge-break out dan berhasil close di ketiga candle, di ketiga moving average yang terjadi. Dan di sini tuh ada golden cross, ya, MA20 golden cross ya kan, dengan MA50 dan MA100. Tuh, MA50 dan MA100 golden cross. Ini golden cross, maka uptrend. Pas di sini baru boleh beli. Ya gak? Jadi stock split nggak stock split nggak berpengaruh. Yang penting tentang trennya dulu. Ingat ya teman-teman, sebagai kita investor maupun trader,
Lanjut ke satu lagi, Unilever. Stock split. Apa yang terjadi? Ini sama kayak tower ya gak? Downtrend. Bikin lower low, bikin lower low, bikin lower low, bikin lower low. Naik sedikit, stock split. Sama dong, tower. Close dulu, nggak peduli habis itu dia rebound naik, gue tinggal beli lagi di sini. Ini untuk MTKA. Nah sekarang masuk ke Bank Mandiri ya. Sekarang kita kembali nih ke saham yang kita mau bahas, Bank Mandiri. Oke ya, sebelum kita ngeliat ke chartnya, kita mau ngeliat ke valuasinya dulu nih teman-teman. Karena kan kita mau ngomongin murah mahal. Oke lah, kalian kalau misalkan nggak ngebahas tentang fundamental, rasanya ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang nih. Kita mau ngebandingin nih Bank Mandiri, dan kita tahu ada 4 bank yang jadi jagoannya di Indonesia. Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Kita coba bandingkan ke 4 saham ini. Ini gue menggunakan ini, terus kita bandingin ya. Sorry tadi stock data comparison. Kita masukin nih BBCA ya jagoannya, Bank Mandiri jagoannya, Bank BRI jagoannya, BBNI. Ini kan 4 jagoan yang kita lihat di IHSG ya teman-teman ya. Nah, kita fokus ke sininya aja. Oke. Nah, dari yang hijau-hijau itu ceritanya menang lah ya. Bank Mandiri selama sales growth ini tuh data dari 2022 selama 4 quarter ya. 1 tahun 2022. Laporan terakhir. Bank Mandiri dari sales growth menang 14%, gross profit growth menang ya 14%. Nah, operating profit margin BBCA udah menang semua nih 97%, tapi Bank Mandiri juara kedua dari Bank BRI dan Bank BNI. Net profit margin BCA juara 1, Bank Mandiri juara 2, Bank BRI dan Bank BNI 33%. Dia juara 2 nih Mandiri. Market cap udah jelas lah, BCA yang paling gede ya 1000 triliun, sedangkan Bank Mandiri 486 triliun. Dan Bank BRI ini 720 triliun. Oke. Dan Bank BNI ini adalah 176 triliun. Market cap terbesar dimenangkan BCA, kedua Bank BRI, ketiga Bank Mandiri. Dan price earning ratio biasanya, tapi perbankan nggak cocok kalau diukur dari price earning ratio teman-teman. Tapi dia biasanya diukur dari price book value. Buat kita ngukur dia tuh mahal murah sih dari price book value. Semakin murah, semakin kecil price book value ya, itu ya lebih murah. Cuma nantilah itu belajar fundamental detail nanti ya. Cuman ini gue jelasin sedikit tentang price book value. Jadi price book value itu satu. Kalau misalkan kita nih contoh ya, kita tahu nih rumah ini pasaran misalkan di Peak ya, di Peak ini rumah ukuran segini kali segini. Andai kata ini gue nggak tahu ya harga pasaran di Peak berapa. Misalkan nih rumah 10 kali 10, nih rumah itu 1 M. Nah tiba-tiba COVID dijual lah 400 juta. Nah
nilai 400 juta itu dibandingin dengan harga pasaran yang rata-rata di 1M, berarti price book value-nya itu 0,4 kali ya. Jadi lebih murah nih di bawah pasaran. Jadi kalau dia jualnya 1M ya sesuai price book value pasti 1. Ya emang 1 pasaran segitu. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari price book value di sini, BCA ini 4 kali lebih mahal daripada valuasinya dia. Premium nih saham. Ibarat kata nih harusnya pasaran 1 miliar, ini BCA ini dijual 4,8 miliar kayak gitu ya. Sedangkan Bank Mandiri ini dijual 1,9 miliar. Dan Bank BRI 2,37 miliar dan BBNI dijual 1,23 miliar. Andai kata seperti itu, patokannya properti ceritanya. So untuk Bank Mandiri belum terlalu premium banget. Juara 1 paling murah Bank BNI, yang kedua Bank Mandiri. Yang paling mahal Bank BCA. Tapi market cap dia memang besar sekali, 1000 triliun. Oke, ROA, ROE ya cukup baik lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini semua keempat-empatnya baik kok. Keempat-empatnya baik. Debt, utangnya ya paling besar emang Bank Mandiri. Cuma perbankan itu ya pastilah ya, utang sama equity gitu ya udah pasti, karena kan emang keuangannya dari sana gitu teman-teman. So ini sih yang kita lihat dari stock data comparison. Cuma kita bisa ngeliat dari data ini bahwa Bank Mandiri ini nomor 2 lah di setelah BBCA. Tapi kalau market cap Bank BRI paling besar. Tapi kalau dari sales growth selama 1 tahun Bank Mandiri menang. Ya dari PBV, price book value, Bank Mandiri juga tergolong lebih murah. Ya tergolong lebih murah sesuai dari market cap. Ini dari cuma perbandingan antara 4 saham ini teman-teman. Ya. Nah tapi kalau gue pribadi gue nggak terlalu pusingin itu. Ya kalau misalnya kita ngelihat bahwa laporan keuangan si Bank Mandiri itu bagus, ya market cap masih cakep banget, gede, sales growth terus meningkat, maka ya gue nggak terlalu pusingin. Yang paling gue pusingin adalah, bukan yang paling gue pusingin sih, yang paling gue perhatikan adalah ya seperti yang tadi kita bahas, si Bank Mandiri ini downtrend atau uptrend. Kalau dia uptrend, maka ya tinggal cari titik entry yang pas. Nggak peduli tuh anak stock split atau nggak stock split. Ya seperti itu ya. Nah ini kan kalau misalnya kita ngelihat si Bank Mandiri secara kasat mata aja ini saham lagi uptrend nih. Udah lagi reversalnya nih, lagi uptrend ya. Iya gak? Candle-nya semua di atas MA20, MA50, MA100 dan MA200. Kalau misalkan seperti ini, menurut kalian Bank Mandiri ini layak tuh buat kita koleksi? Yang jadi pertanyaannya, boleh belinya di harga berapa? Tinggal kembali lagi ke style kalian masing-masing. Kalau kalian adalah buy on breakout, bisa teman-teman tunggu dia breakout di area sini. Cuma pasti besok akan ke adjust. Ya kan nggak mungkin gue gambarin beli tunggu dia breakout dari 11.000, nggak mungkin. Besok udah berubah nih jadi 5.000 ke adjust. Ya jadi teman-teman tinggal lihat lagi besok atau udah ke adjust harga, kita lihat lagi belinya di berapa. Kalau menurut gue sekarang ini Bank Mandiri lu mau beli di harga berapapun menurut gue masih oke-oke aja. Ya masih oke-oke aja kok. Ini karena ini menurut gue masih harga best price-nya si Bank Mandiri. Ya di sini juga ada gap yang akhirnya ketutup. Dan hari ini juga ada gap lagi. Kalau misalkan besok dikasih koreksi dulu waktu stock split, ya menurut gue masih oke aja waktu kita beli di harga MA20 ya di 10.250. Berarti besok kalau stock split di 5.100 itu best price. Ya best price lah, kita bisa beli lah, cicil beli dari 5.250 sampai 5.000 itu menurut gue masih angka yang cukup baik buat kita entry. Nah tapi ini kembali lagi, menurut kalian dari chartnya seperti ini, dari fundamental yang tadi kita bandingin, apakah Bank Mandiri layak kita koleksi? Boleh bagikan pendapat kalian. Oke, gue cuma pengen ngomong bahwa sebelum stock split ini gue juga udah take profit lah. Bank Mandiri kemarin sempat naik 5% terus naik lagi 3%, gue udah sempat gulungin profit 8%, ya udah take profit, trailing stop kayak gitu. Dan kemarin dividennya juga lumayan kan teman-teman, dividen itu 529 loh. Tapi yang dividen trap kesian tuh pada nyangkut, ada yang DM. So berikut adalah analisa dari Bank Mandiri mengenai stock splitnya. Teman-teman tinggal silakan ambil keputusan sendiri apakah Bank Mandiri ini layak buat teman-teman koleksi atau enggak. Oke teman-teman, terima kasih sudah simak video ini sampai selesai.
Semoga bermanfaat dan mohon bantuannya untuk support terus dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih semuanya. Bye-bye.